Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1531 sampai bab 1535. Saat ini, dunia sedang dihebohkan dengan kabar meninggalnya Pangeran William. Demonstrasi pecah di berbagai wilayah Eropa Barat. Puluhan ribu, ratusan ribu orang mulai melakukan pawai. Tak lama kemudian, demonstrasi pecah di beberapa wilayah di benua utara, benua selatan, dan bahkan benua timur. Puluhan ribu orang turun ke jalan sambil membawa bendera dan spanduk. Semua orang ingin memberi penjelasan kepada Pangeran William. Semua orang langsung bertanya kepada Daxia, "Mengapa kamu ingin membunuh Pangeran William?" Daxia juga perlu memberikan jawaban yang jelas dan menyerahkan pembunuh sebenarnya. Segalanya menjadi lebih buruk. Seluruh dunia dipenuhi dengan suara-suara yang menentang Daxia. Semua orang berduka atas kematian Pangeran William. Negara dan organisasi besar juga menuduh Daxia dan menuntut penjelasan. Situasinya telah berkembang menjadi situasi di mana Daxia adalah musuh semua orang di dunia. Meski Daxia sangat kuat sekarang, ada seorang raja yang duduk berdampingan, dan ada 9 raja surgawi. Namun kejadian dengan Pangeran William ini benar-benar menyulut kemarahan semua orang. Bagaimanapun, mereka semua berada di pihak kanan. Beberapa jam berlalu, Daxia tetap diam, tidak ada penjelasan yang diberikan. Jiang Bei, Tang Juefeng, Raja Su, memiliki wajah muram. Dinding di depanku dipenuhi bekas telapak tangan yang dalam. Itu diambil olehnya. Ketika sesuatu terjadi, dia teringat apa yang Ye Junlin katakan padanya. Sudah terlambat, dia terlalu percaya diri. Ming Ming menemukan pesawat Avengers lebih awal, tetapi mengizinkannya memasuki Daxia. Menyebabkan konsekuensi saat ini, dia seharusnya menghentikan semuanya. Aku hanya tidak meningkatkan kewaspadaanku, Raja Sutian. Hanya beberapa hari setelah Anda menjabat, ini terjadi di daerah Anda. Apa yang terjadi padamu? Tang Juefeng terdiam. Dia tidak berdaya menghadapi masalah ini. Tidak apa-apa membiarkan dia berkelahi dan membunuh orang, tapi strategi seperti ini tidak akan berhasil. Faktanya, Ye Junlin telah dengan sengaja membimbing ke arah ini ketika dia melatih 9 raja surgawi. Yang dia inginkan adalah 9 raja yang bisa menangani berbagai hal, bukan 9 orang sembrono yang hanya bisa menggunakan kekerasan. Jelas, 9 tidak menyadari hal ini. Saat ini, William kedua, ayah Pangeran William, sedang marah besar. Pangeran William adalah putra satu-satunya. Dia mengancam akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalaskan dendam putranya. Saat ini, dia sedang dalam perjalanan ke Daxia. Dia harus menghadapi Daxia dan membalaskan dendam putranya. Menghadapi situasi ini, Daxia hanya bisa mengirimkan tim ahli negosiasi untuk membahas solusi paling sempurna dengan William kedua. Tidak mungkin mengetahui siapa yang membunuh Pangeran William dalam waktu singkat. Saat ini kami hanya bisa menstabilkan situasi. Lokasi perundingan kedua pihak adalah Jianghai. Demi keselamatan, William kedua dikelilingi oleh para ahli. Saya takut saya akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Tentu saja, perhatian seluruh dunia kini tertuju pada hal ini. Betapapun beraninya Anda tidak akan berani membunuh seseorang, bukan? Orang yang bertanggung jawab atas misi keamanan ini adalah Raja Su. Sebelum berangkat, dia bahkan pergi untuk meminta nasihat Ye Junlin. "Tuan, saya di sini untuk menemui Anda lagi. Saya benar-benar dalam masalah kali ini. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Raja Su berlutut di depan pintu dan memohon. Ini adalah kesalahannya. Dia ingin menebus kesalahannya. Dia ingin menyelamatkan. Saya ingin semua orang melihat kemampuan saya. Sudah kubilang sebelumnya bahwa aku tidak lagi peduli dengan urusan duniawi.
Suara dingin Ye Junlin datang dari dalam. Guru, murid saya benar-benar bingung sekarang, tolong beri saya nasihat. Jika Anda tidak keluar, saya tidak akan bisa bangkit dari lutut saya. Raja Sutian masih berlutut di tanah. Keluar. Jangan paksa aku melakukannya. Raungan marah Ye Junlin datang dari dalam. Raja Su sangat ketakutan sehingga dia segera berdiri. Secara kebetulan, Li Ziran tiba saat ini. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa itu adalah Raja Su, dan dia terkejut. Kamu, Li Ziran tergagap dan menatap Raja Su dengan ngeri. Dia mengira Raja Sutian ada di sini untuk merepotkan Ye Junlin. Keluar dari sini dan jangan ganggu aku lagi, suara marah Ye Junlin datang dari dalam. Raja Su menggigit bibirnya, memandang Li Ziran dengan ekspresi rumit, dan pergi. Junlin, apakah kamu gila? Kamu benar-benar mengusirnya. Li Ziran memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Bagaimanapun, Ye Junlin hanyalah orang biasa. Itu adalah salah satu dari 9 raja surgawi. Tidak apa-apa, jika kamu menggangguku lagi, aku akan menghajarnya. Ye Junlin mencibir. Li Ziran menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karakter Ye Junlin tidak berubah. Ada beberapa kapal pesiar di Laut Lepas Jianghai dan Timur. Di kapal pesiar terbesar, William kedua dan Black Dragon dari Avengers semuanya ada di sana. Pangeran, kematianmu tidak boleh sia-sia, kita harus mencari penjelasannya. Naga hitam dan yang lainnya mengipasi api. Ya, semua orang yang terlibat akan mati. Terutama Raja Su, Tang Juefeng, dan keluarganya akan mati. William kedua meledak marah, yang lain mengatakan itu mungkin hanya lelucon. Tetapi pria ini kuat, kaya dan berkuasa, dan memiliki banyak pria dan wanita aneh di bawah komandonya. Selama dia mengangkat tangannya, banyak master kuat di seluruh dunia yang bisa dimanfaatkan olehnya. Di bawah tekanan kuatnya, Daxia harus membuat kelonggaran. Terlebih lagi, putranya sudah meninggal, Daxia salah. Kami akan membalas dendam dan mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam negosiasi besok. Saran saya adalah membiarkan Daxia menyerahkan raja berdampingan Yizi. Satu kehidupan untuk yang lain, hanya kematiannya yang layak. Pergi ke Pangeran William. Saran naga hitam, yang lain menggelengkan kepala satu demi satu. Sulit, belum lagi Daxia tidak akan menyerahkan Yizi Bing Jianwang. Bahkan jika dia menyerahkannya, jika dia menolak, akan sulit bagi kita untuk membunuhnya. Ya itu benar, tapi setidaknya berusahalah yang terbaik, setiap poin yang bisa melemahkan Daxia tidak sia-sia. Kata naga hitam, malam itu, tim perunding tiba di bawah pengawalan Raja Su. Begitu kedua pihak bertemu, mereka berpisah setelah percakapan singkat. Saat Raja Su hendak pergi, naga hitam memanggilnya. Siapa kamu? Raja Su memandang naga hitam itu dengan waspada. Seseorang yang bisa menyelamatkanmu, kata naga hitam. Selamatkan aku? Raja Su Tian tertegun. Iya. Sekarang seluruh dunia tahu bahwa Anda memimpin seseorang untuk membunuh Pangeran William. Anda tidak punya alasan untuk membantah. William kedua tidak akan membiarkan Anda pergi, begitu pula kerajaan Elang Perang. Dan bukan hanya kamu yang akan menderita, tetapi keluargamu dan bahkan seluruh keluarga akan menderita. Mendengar ini, Raja Su Tian bernapas dengan cepat. Iya. Kamu adalah salah satu dari 9 raja surgawi. Tetapi saat ini, Daxia tidak dapat melindungimu bahkan jika dia menginginkannya. Dengan karakter William kedua, semua orang pasti akan dikuburkan bersamanya. Tahu lebih baik. Mungkin itu bisa diblokir, tapi bagaimana dengan yang rahasia, di mana ribuan kelompok pembunuh, kerabat dan teman Anda semua berada di bawah kendali kami. Itu bahkan mungkin memicu perang antara kedua negara. Anda adalah sumbunya, dan kamu akan menjadi simbol keabadian. Pendosa akan dipaku pada pilar rasa malu selamanya. Naga hitam menganalisis poin-poin penting. Raja Su ingin membantah, tapi apa yang dikatakan naga hitam benar.
Dia dipenuhi amarah. Dia jelas memiliki kekuatan yang besar, tapi dia tidak bisa menampilkannya di depan konspirasi. Perasaan ini adalah yang paling menyedihkan. Ngomong-ngomong, kamu baru saja bilang kamu bisa membantuku. Raja Su bertanya, itu benar, aku satu-satunya yang bisa membantumu. Tapi aku punya syarat, naga hitam tertawa. Tunggu sebentar, mengapa saya harus percaya Anda dapat membantu saya? Anda bukan William kedua. Keputusan apa yang dapat Anda ambil? Raja Su memandangnya dengan hati-hati, tapi apakah kamu punya pilihan lain sekarang? Naga hitam tiba-tiba tersenyum, aku. Raja Su Tian terdiam lagi. Apakah kamu tidak ingin bertanya padaku siapa aku? Aku adalah pemimpin Avengers. Boom, mendengar ini, Raja Su Tian gemetar. Ini adalah orang paling berbahaya setelah Iblis Utara. Dan Pangeran William sebenarnya dibunuh olehku. Ketika naga hitam mengatakan jawaban ini, Raja Su menjadi gila. Ternyata yang menjebaknya adalah naga hitam, jangan bersemangat. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan membantu. Sedangkan aku harus berurusan dengan Daxia, itu tidak ada hubungannya dengan klan Sishu. Hei Long tersenyum, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Raja Su Tian dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kamu memiliki kekasih masa kecil bernama Wang Ru, yang sekarang? Saat Hei Long mengatakan banyak informasi, Raja Su tercengang. Dia percaya apa yang dikatakan naga hitam. Dia bisa memblokirnya jika terang, tapi dia tidak bisa menghentikannya jika gelap. Terlebih lagi, inilah kemarahan William kedua dan War Eagle Nation. Klan Sishu tidak bisa menghentikannya. Jika kamu ingin menyelamatkan orang yang kamu sukai dan keluarga orang tuamu, jawab saja pertanyaanku. Kata naga hitam, apa masalahnya? Raja Su Tian mulai santai. Katakan padaku identitas sebenarnya dari Raja Yizi Jianjian. Sederhana sekali kan? Aku tidak memintamu melakukan hal lain. Naga hitam bertanya sambil tersenyum. Dia tidak bisa merasa nyaman jika dia tidak bisa menyingkirkan raja. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memahami raja satu kata dan berdampingan. Pertama, Anda harus tahu siapa dia. Ini. Raja Su Tian ragu-ragu, pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana. Tapi sulit juga untuk mengatakannya. Aku hanya ingin tahu siapa dia sangat kuat, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Itu pertanyaan yang sederhana, tapi bisa menyelamatkan kekasih keluargamu, itu bagus. Raja Su berpikir sejenak, mengangkat kepalanya dan menatap Hei Long dan bertanya, lalu bagaimana kamu bisa menjaminnya? Hei Long tersenyum, keluarkan ponsel Anda dan buka videonya. Di seberang video adalah kekasih masa kecil Raja Su Tian. Raja Su mengepalkan tangannya dengan erat. Ternyata musuhnya lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Pahami dan kendalikan segala sesuatu tentang dia. Bagaimana sekarang? Apakah kamu masih membutuhkan jaminanku? Jawab pertanyaanku dan segera lepaskan dia. Naga hitam tertawa. Raja Su mengertakkan gigi. Setelah sekian lama, dia hanya bisa menjawab, aku berkata. Raja kata-kata adalah Ye Junlin, mendengar jawaban ini. Tubuh naga hitam itu bergetar. Jawabannya tidak terduga dan diharapkan. Saat ini, hanya Ye Junlin yang memenuhi syarat sebagai raja satu kata. Tanpa diduga karena Ye Junlin tidak sekuat itu. Pada akhirnya, naga hitam melepaskan kekasih masa kecil Raja Su. Ia pun berjanji tidak akan dijadikan sasaran pada pertemuan perundingan besok. Namun, identitas raja berdampingan Yi Zi terungkap. Di kapal pesiar, Black Dragon dan Black Phoenix belajar bersama. Tidak mungkin, meskipun Ye Junlin kuat 2 atau 3 tahun lalu, dia tidak sekuat ini, kan? Dan rentang ini terlalu besar. Sekarang bahkan Iblis Utara bukanlah lawannya. Apa sebenarnya yang dia miliki? Berpengalaman? Apa? Tidak. Saya harus tahu. Hei Long dan yang lainnya mulai menganalisis kejadian Ye Junlin dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya dalam pertempuran,
kita perlu memeriksa setiap pertempuran lalu mempelajari dan menganalisisnya. Hahaha, aku tahu rahasia terbesar Ye Junlin. Setelah menganalisisnya sepanjang malam, naga hitam tiba-tiba tertawa. Mulai sekarang, raja berdampingan bukan lagi ancaman. Apa? Tanya William kedua. Ada pepatah lama di Daxia yang tidak dapat dipatahkan atau ditegakkan. Ye Junlin pasti memiliki keterampilan mengerikan yang tidak dapat dipatahkan atau ditegakkan. Dalam beberapa pertempuran ini, Ye Junlin entah cacat atau akan mati. Tapi pada akhirnya, bukan saja dia tidak mati, tapi dia menjadi lebih kuat. Sekarang dia begitu kuat sehingga bahkan iblis utara pun dibunuh olehnya. Selain itu, dia pernah cacat fisik dan masuk penjara, tetapi diam-diam dipindahkan. Saya pikir keterampilan inilah yang membuatnya sukses. Black Phoenix dan yang lainnya juga mengangguk. Benar, memang ada keterampilan yang menantang surga dalam seni bela diri kuno Daxia. Naga hitam tersenyum dingin. Pengalaman hidup Ye Junlin adalah sangat sederhana dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan tersembunyi. Satu-satunya kemungkinan adalah mendapatkannya di penjara Qiu, yaitu keterampilan yang menantang surga ini. William kedua mungkin mengerti artinya, jika kamu tidak membunuhnya sama sekali-sekali, dia akan menjadi lebih kuat. Iya, itu dia, ini selama negosiasi. Kita bisa mulai dalam hal ini. Karena kita tidak bisa membunuh raja satu kata Daxia, kita bisa menciptakan lebih banyak satu kata raja-raja Daxia. Naga hitam tersenyum. William kedua segera mengerti. Maksudmu meminta Daxia untuk menyerahkan keterampilan ini. Itu benar. Pertama, melalui keterampilan ini, kamu dapat memahaminya dan mengalahkannya. Kedua, melalui keterampilan ini, metode ini akan berkembang lebih banyak master. Tidak peduli aspek apapun, ini merupakan pukulan menyakitkan bagi Daxia. Jawab naga hitam. William kedua tenggelam dalam kegembiraan yang besar dan melupakan rasa sakit karena kehilangan putranya. Oke, ayo kita lakukan. Jika Anda mendapatkan keterampilan ini, itu akan sangat berharga. Seluruh War Eagle Nation akan berterima kasih padanya. Namun, orang-orang seperti Tang Juefeng dan klan Sishu tidak bisa dibunuh. Kata Heilong, kenapa? Merekalah yang membunuh anakku. William kedua tampak bingung. Naga hitam tentu saja memiliki pertimbangannya sendiri. Dia tidak menepati janjinya dan berjanji pada Tang Juefeng. Itu karena dia punya rencana selanjutnya. Saat ini, Daxia, termasuk Ye Junlin, belum mengetahui identitasnya telah terungkap. Selama dia tidak menargetkan Tang Juefeng, Ye Junlin tidak akan tahu. Memanfaatkan celah ini, naga hitam akan mengincar Ye Junlin. Setelah mendengar ini, William kedua setuju. Jam 10 pagi. Negosiasi akan dimulai. Cepat, langsung saja ke topiknya. Putraku sudah mati, dan kamu harus memberikan penjelasan. Kalau tidak, aku akan membiarkan semua orang di Daxia dikuburkan bersamanya. William kedua mendominasi. Tolong beritahu kami persyaratan dan ketentuan Anda, dan kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Tim perunding semuanya menyeka keringat dingin. Pertama, Daxia harus menyerahkan 10 orang untuk membayar nyawa mereka. Kondisi ini bisa dinegosiasikan, pada dasarnya tidak ada masalah. Apakah ada persyaratan untuk orang? Tanya tim perunding. Raja Sutian yang berdiri di sampingnya menyeka keringat dinginnya. Dia akan mencari tahu apakah naga hitam telah berbohong padanya. Tidak, selama 10 orang membayar nyawa anakku. Kata William kedua. Raja Sutian merasa lega. Kemudian dia akan merahasiakan masalah ini dan tidak pernah memberitahu siapapun bahwa identitas Ye Junlin telah terungkap. Dengan cara ini, Ye Junlin tidak akan pernah tahu. Syarat kedua adalah aku akan mati berdampingan. Kata William kedua dingin, ini memang disengaja. Mereka juga paham bahwa Daxia pasti tidak akan menerimanya. Ganti dengan yang lain, tim perunding pun langsung menolaknya. Oke, itu sangat sederhana. Biarkan Raja Yi Zijian menyerahkan keahliannya, ini adalah keuntungan terakhirku.
kalau tidak aku tidak akan berhenti bertarung. Hah, permintaan ini membuat semua orang di tim negosiasi tercengang. Mengapa Wilhelm kedua tiba-tiba meminta teknik Yi Zi Xiang Xiang Wang? Apakah ada yang aneh? Mereka sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Bahkan Raja Su pun tercengang. Apa yang akan dilakukannya? Kita perlu mendiskusikan hal ini dan mengajukan permohonan dengan personel terkait. Tim perunding tidak dapat memutuskan masalah ini. Baiklah, ayo kita mulai perang. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melawan Daxia. Aku akan bertarung. Raung William kedua, tenang dulu, kami menyetujui dua syarat itu. Untuk menstabilkan William kedua, tim perunding buru-buru menyetujuinya. Menurut mereka, bukankah itu hanya sebuah keterampilan? Bukan sesuatu yang sangat penting. Mereka kemudian dapat mengambil keputusan. Aku hanya memberimu waktu 3 jam. Jika kamu tidak bisa melakukannya dalam 3 jam, aku akan pergi. Ancam William kedua. Setelah tim negosiasi pergi, mereka segera menghubungi Yan Longwei. Saat ini, Hei Long dan yang lainnya telah menghilang, dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apakah kamu menginginkan teknik Raja Satu Kata? Setelah Yan Longwei mendengar berita itu, mereka semua tercengang. Apakah ada sesuatu yang unik tentang teknik Yi Zi Side by Side King? Ini adalah pertanyaan yang tidak pernah dipertimbangkan oleh Yan Longwei. Mereka hanya tahu bahwa Ye Junlin sangat kuat, tapi saya tidak pernah memikirkan mengapa Ye Junlin begitu kuat. Sekarang bayangkan musuh menyadari kekuatan teknik Ye Junlin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? William kedua hanya memberinya waktu 3 jam. Cepat minta Ye Junlin menyerahkan keahliannya, stabilkan William kedua dulu. Periksa juga apa keahlian Ye Junlin. Apa? Jiang Bei, Ye Junlin baru saja mengirim Junjun ke sekolah. Dia kembali ke villa tempat anggota tim perunding telah menunggunya. Raja Su tentu saja tidak berani datang karena rasa bersalahnya. Apa yang kamu lakukan? Ye Junlin memelototi semua orang. Pemimpin tim perunding tampak serius dan berkata, Ye Junlin menerima perintah. Ini adalah perintah Yanlong tingkat tertinggi. Anda diharuskan menyerahkan keahlian Anda. Jangan lakukan ini, sudah saya katakan sebelumnya. Lagi pula, aku hanyalah orang biasa. Kata Ye Junlin, tidak, Daxia sedang dalam krisis sekarang. Pangeran William meninggal secara tak terduga di Daxia. Pihak lain memintamu untuk menyerahkan keahlianmu berdasarkan nama. Jika tidak akan ada bencana di Daxia, tunggu. Pihak lain hanya memintaku untuk melakukannya, serahkan keahlianku. Ye Junlin tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak, kamu masih ingin menyerahkan 10 orang untuk membayar nyawamu? 10 orang ini tidak memiliki tuntutan apapun. Sepertinya pihak lain hanya peduli dengan kemampuanmu, pria itu berkata dengan ragu. Faktanya, semua orang bingung. Latihan apa yang bisa membuat William kedua melepaskan kebenciannya? Tidak, identitasku telah terungkap, begitu pula rahasiaku. Mereka pasti mengetahui keahlianku, itulah mengapa mereka memintanya. Otak Ye Junlin bekerja dengan cepat, dan dia dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebagai orang biasa, dia bisa terseret ke dalam hal ini. Masih menjadi tokoh sentral, saya tidak pernah menduganya. Serahkan saja. Hanya dengan cara ini kedua belah pihak bisa hidup damai. Terlebih lagi, Ordo Naga Api tingkat tertinggi telah memerintahkanmu untuk menyerahkannya secepatnya. Waktu hampir habis, desak tim perunding. Ye Junlin tersenyum. Kapan aku, Daxia, menjadi begitu pengecut? Kapan aku harus mendengarkan orang lain? Kami akan melakukan apapun yang diminta orang lain. Di mana tulang punggung orang Daxia? Apakah kamu masih takut dengan negara asing ini? Bersambung.